Tepuk klasifikasi 2 kingdom. Stop. Klasifikasi 3 kingdom. Tepuk klasifikasi 4 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom. Tepuk klasifikasi 6 kingdom. Spesifik ini mengenai itu terdapat dinding sel yang terdiri dari selulosa. Contoh spesies dari penyuh rampai adalah paku, lumut, dan kayu. Silakan ditutup. Nah, sekian dari kelompok kami tutup dengan para pesan. Sebelum kami melakukan presentasi tentang kingdom fungi, kami akan melakukan perkenalan identitas dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Edi Wimina, nomor absen 1. Kenalkan nama saya Julian Utama, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Tudina Elvanika, nomor absen 28. Nah, saya Edi Wimina akan menjelaskan fungi termasuk ke dalam uniseluler dan multiseluler. Nah, uniseluler sendiri berarti organisme yang terdiri dari satu sel yang terdiri dari satu sel tunggal dan berbentuk mikroskopik. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang terdiri dari banyak sel. Nah, fungi sendiri termasuk ke dalam dua organisme tersebut. Mengapa? Karena beberapa fungi berbentuk kecil dan mikroskopik seperti jamur ragi. Nah, yang kedua, mengapa jamur termasuk ke dalam multiseluler? Karena jamur sendiri, beberapa jamur terdiri dari banyak sel. Contohnya seperti jamur kayu. Fungi termasuk ke dalam organisme heterotroph karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, kingdom fungi termasuk ke eukariotik karena eukariotik memiliki organisme yang memiliki organel yang jelas dan nukleus yang terikat oleh membran. Di kingdom ini memiliki dua cara berkembang biak, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Jika berkembang biak dengan cara seksual, jadi pembentukan spora pertemuan antara gagal jantan dan gagal betina. Sedangkan dengan cara aseksual, terjadinya pembentukan ulang dan fragmentasi. Ciri-ciri spesifik dari kingdom ini adalah memiliki hifa atau benang halus yang terbentuk dari pertumbuhan spora.
Silakan ditutup. Baiklah, karena presentasi kami sudah selesai tentang presentasi Kingdom Bumi, kami akan tutup dengan para pesan. Saya akan mempresentasikan Kingdom Animalia kami. Sebelum itu, dengan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diva Mahtiara Puspita Dewi, absen 21. Nama saya Fatul Paula, absen 12. Nama saya Muhammad Ibrahim Garan. Nama saya Gusti Bagus Ramadhan Putra, absen 2. Nama saya Putu Kirana Bunda Dewi, absen 25. Nama saya Kadek Dewi Pranata Putra, nomor absen 13. Organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia adalah organisme multiseluler, yaitu terdiri lebih dari satu sel. Lanjut. Heterotrof termasuk tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, semua sel organisme merupakan sel eukariotik. Sel ini memiliki nukleus dan organel yang lain. Kingdom Animalia bereproduksi sebagian besar seksual karena memiliki sel kromosom jantan dan sel kromosom betina. Ciri-ciri spesifiknya adalah tidak memiliki dinding sel dan dapat bergerak. Contoh spesies hewan animalia yaitu ikan koi, tikus, macan, dan anjing. Dah, dep. Presentasi kami, ucapkan terima kasih. Itu gambarnya hewan apa? Ikan koi. Koi. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa Panadisia. Kami akan mempresentasikan tentang Kingdom Munera. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Mani Putri Parantari. Saya nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Kita, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari, nomor absen 18. Kenalkan, nama saya Komang Dewi Pranata, nomor absen 6. Selamat, nama saya Komang Dewi, nomor absen 14. Munera termasuk universal karena hanya memiliki satu sel atau bukan. Uniseluler. Kingdom Munera dikategorikan autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu bisa memproduksi makanannya sendiri, sedangkan heterotrof tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Kingdom Munera termasuk dalam kategori prokaryotik. Prokaryotik sendiri terutama adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Munera bereproduksi dengan secara aseksual. Secara aseksual, Munera bereproduksi dengan cara membelah diri. Ciri spesifik Kingdom Munera, ukurannya sangat kecil, biasanya dapat dilihat dengan mikroskop. Terus, kita contoh Kingdom Munera, Archabacteria, Metanoken, Chlorophyll extreme. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok. halo semuanya, kami dari kelompok
Jadi protozoa itu dia itu memiliki klorofil dan dia biasanya umumnya tinggal di daerah perairan atau lembah serta dia itu berbentuk tunas. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai contoh makhluk hidup dari protozoa. Yang pertama itu adalah amoeba. Amoeba itu adalah makhluk eukariotik yang bersel satu, dan yang kedua itu paramecium yang artinya salah satu bentuk dari protozoa yang berbentuk hewan. Dah, silakan ditutup kalau sudah selesai. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami meminta maaf jika ada kesalahan. Dan sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.